Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Putra Madeni dengan NIM 396. Saya akan menjelaskan mengenai mat far'i. Pertama, mulai dari pengertian dari mat far'i. Mat menurut bahasa artinya panjang, sedangkan far'i menurut bahasa artinya adalah cabang. Jadi, mat far'i menurut istilah adalah hukum bacaan panjang yang terjadi karena terdapat hamzah, sukun, tasjid, dan waqaf. Kemudian, macam-macam dari mat far'i, yakni dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mat far'i karena hamzah. Kedua, mat far'i karena sukun. Ketiga, mat far'i karena tasydid. Dan yang keempat, mat far'i karena waqaf. Mat far'i karena hamzah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mat wajib mutasil. Yang kedua, mat jaiz muntasil. Yang ketiga, mat silah tawilah. Dan yang keempat, mat badal. Pengertian dari mat wajib mutasil, yakni hukumnya yaitu apabila terdapat bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, maka dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Contohnya, wa wajadaka ilang fa'akhna. Kemudian pengertian mat jaiz munfasil, yakni hukumnya yaitu apabila terdapat bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat, maka dibaca 5 harokat atau 2,5 alif juga boleh, ataupun dibaca dengan 2 harokat atau 1 alif. Contohnya, la akhartana ila. Kemudian mat silah tawilah, hukumnya yaitu apabila ada bacaan mat silah tawilah bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat, dan boleh dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif maupun 2 harokat atau 1 alif. Contohnya, bihi anfusahum. Selanjutnya, mat badal. Hukumnya yaitu apabila terdapat huruf hamzah, waw, ya bertemu dengan mat yang bermula dari huruf hamzah sukun atau mati, kemudian huruf hamzah ini diubah dan diganti dengan huruf alif, waw, ya, mat badal dibaca 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, al-aula. Kemudian pembagian mat far'i karena sukun. Pembagian ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mat lain atau lin. Kedua, mat lazim mukhaffaf kilmi. Dan yang ketiga, mat tamkin. Mat lain lin hukumnya yaitu apabila terdapat huruf mat, yaitu waw mati dan ya mati, serta huruf sebelumnya berharokat fathah, maka disebut dengan mat lain. Cara membaca mat lain yaitu dengan halus atau lembut dan tidak boleh dibaca panjang, kecuali dibaca pada saat waqaf dan hukumnya berubah menjadi hukum bacaan mat arid lisukun. Contohnya, rob bahadal bait. Selanjutnya, mat lazim mukhaffaf kilmi. Hukumnya yaitu apabila terdapat bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat mati yang tidak berada di akhir kalimat dan dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Contohnya, al-ana. Ketiga, mat tamkin. Secara bahasa, mat berarti panjang, sedangkan tamkin berarti menempatkan. Cara membaca mat tamkin adalah dengan memanjangkannya 1 alif atau 2 harokat, dengan ketentuan 2 syarat, yakni apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat kasroh bertemu dengan huruf hijaiyah ya sukun, dan huruf hijaiyah sesudahnya adalah huruf hijaiyah yang berharokat ya kasroh, ya fathah, dan ya domah. Kedua, apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat domah bertemu dengan huruf hijaiyah waw sukun dan sesudahnya, yaitu huruf hijaiyah waw berharokat wa fathah, wa kasroh, dan waw domah. Kemudian pembagian mat far'i karena tasydid. Ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mat lazim mutsaqal kilmi. Yang kedua, mat lazim mutsaqal harfi. Yang ketiga, mat lazim musyabah. Dan yang keempat, mat farqi. Mat lazim mutsaqal kilmi. Hukumnya yaitu apabila terdapat bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat dan dibaca dengan panjang 6 harokat atau 3 alif pada saat membaca huruf yang bertasydid, kemudian diteruskan dengan membaca huruf berikutnya. Contohnya, wa wajadaka dolang fahada. Kemudian mat lazim mutsaqal harfi. Hukumnya yaitu apabila terdapat salah satu huruf atau lebih di awal surat, yaitu pada huruf 8 hijaiyah berikut ini: nun, sod, ain,
sin, lam, kaf, dan mim. Maka dibaca 6 harokat atau 3 alif. Contohnya, wal Qur'anil Majid. Kemudian mad lazim musyabah. Hukumnya yaitu sama seperti mad lazim mustaqol harfi. Namun sesudah mad ada huruf mati yang tidak diidghamkan atau ditasjidkan, maka dibaca dengan panjang 6 harokat atau 3 alif. Contohnya, nun, qaf, yasin. Selanjutnya, mad farqi. Hukumnya yaitu apabila terdapat bacaan mad badal bertemu dengan huruf yang bertasydid pada 2 kalimat atau lain kalimat dan dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Kemudian pembagian mad far'i karena waqaf dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama mad arid li sukun dan yang kedua mad iwad. Pertama, mad arid li sukun. Artinya, memanjangkan bacaan karena huruf mad bertemu dengan huruf bersukun sebab adanya waqaf berhenti di akhir ayat. Apabila tidak diwakafkan, maka cara bacanya tetap mad asli atau mad tabi'i. Jadi, adanya huruf bacaan mad arid li sukun ini membuat huruf hidup dalam satu kalimat menjadi dibaca mati karena tanda wakaf. Cara membaca mad arid li sukun terdapat 3 macam cara, yaitu 1. Tul atau panjang artinya 3 alif atau 6 harokat. 2. Tawasud atau panjang artinya 2 alif atau 4 harokat. Dan yang ketiga qosor atau pendek yaitu 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, syadidul iqab. Dan yang terakhir mad iwad. Mad secara bahasa artinya panjang dan iwad artinya pengganti. Mad iwad ditandai dengan adanya fathain atau tanwin yang jatuh pada waqaf atau di akhir sebuah ayat atau juga di akhir kalimat. Apabila di akhir ayat huruf terakhir dari kata tersebut ditanwin, maka bacaan tersebut dinamakan mad iwad. Cara membacanya yaitu bacaan tanwinnya tidak dibaca secara jelas, melainkan diganti dengan bacaan panjang 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, kasiron wanisa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.